Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan salah satu aplikasi surat izin keluar lingkungan kantor ya. Nah, di sini untuk alur sistemnya itu dimulai dari karyawan, lalu ada HRD dan juga manajer ya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alur sistemnya ya. Nah, yang pertama itu karyawan akan melakukan scan QR code untuk mengisi formulir di website. Jadi nanti disediakan identitas, nama, jabatan, setelah itu tanggal keluar sama alasan dan yang lain sebagainya ya. Nah, nanti ketika karyawan itu sudah mengisi, maka akan disimpan datanya di sistem. Kemudian sistem akan mengirim notifikasi ke karyawan dan juga HRD ya. Nah, notifikasi di sini bisa berupa email dan juga WhatsApp. Nah, nanti untuk notifnya itu satu akan dikirim ke karyawan untuk melacak status pengajuan izinnya apakah sudah disetujui oleh HRD atau manajer ya. Nah, setelah itu notif juga diterima oleh HRD gitu untuk memvalidasi pengajuan izinnya. Nah, nanti HRD itu akan mengecek izin tersebut. Kalau misalkan datanya tidak valid, maka karyawan perlu melakukan pengisian ulang formulir izinnya ya. Tapi kalau misalkan datanya itu sudah valid, maka datanya itu akan diteruskan ke bagian manajer. Nah, setelah itu manajer akan menerima notifikasi untuk memvalidasi pengajuan izinnya ya. Jadi kalau misalkan datanya tidak valid sama karyawan harus mengisi formulir ulang. Tapi kalau misalkan datanya sudah sesuai, nanti karyawan akan menerima notifikasi via email atau WhatsApp bahwa pengajuan izinnya itu telah diterima ya. Nah, setelah pengajuan izinnya itu diterima, maka karyawan dapat meninggalkan lingkungan kantor. Nah, sebenarnya di sini untuk validasinya itu dibuat dua gitu ya. Jadi yang pertama dari HRD dulu, setelah itu ke manajer. Tapi mau dibuat satu juga sebenarnya bisa ya. Oke, di sini kita akan langsung coba mendemokan terlebih dahulu di bagian karyawan. Nah, untuk role sistemnya itu di sini sebenarnya ada 4 ya. Ada karyawan, ada admin, ada HRD dan juga manajer. Cuman untuk karyawan itu dia tidak mempunyai dashboardnya ya. Baik di sini adalah tampilan login aplikasinya. Ini saya akan coba login dulu sebagai admin ya. Ini adalah tampilan dashboard di admin. Nanti akan ada beberapa menu seperti surat izinnya, laporannya, data usernya. Setelah itu di bagian pengaturannya ya. Nah, di bagian data user di sini ada HRD dan juga manajer ya. Jadi bisa diatur untuk email dan nomor WA-nya. Setelah itu untuk laporan nanti yang dapat mencetak hanya di bagian admin saja. Di sini saya akan coba masuk dulu ke bagian pengaturan karena di sini lumayan penting gitu. Di bagian setup aplikasinya, di sini bisa diganti untuk logo perusahaan, logo aplikasi ya, lalu informasi aplikasinya. Setelah itu untuk notifikasi di sini ada dua, ada via email atau WhatsApp ya. Kalau misalkan menggunakan WhatsApp itu berbayar karena menggunakan WhatsApp Gateway gitu. Jadi dikenakan biaya bulanan atau tahunan. Kalau misalkan mau yang gratis bisa menggunakan notifikasinya itu via email. Nah, di sini saya pilih notifikasinya itu contohnya di sini WhatsApp ya. Yaitu perbarui data. Nah, di sini adalah halaman formulirnya. Jadi nanti link ini tuh bisa dibuat QR code lalu ditempel, nanti karyawan itu tinggal scan aja untuk mengisi formulir perizinannya. Nah, karena tadi notifikasi yang disetting itu adalah WhatsApp, maka
di kolom terakhir itu yang munculnya nomor WhatsApp. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti notifikasinya menjadi email, nah maka di halaman utamanya itu yang ditambahkan adalah email. Setelah itu untuk formnya juga bisa dibuat aktif sama nonaktif gitu. Kalau nonaktif di sininya akan muncul pesan seperti ini. Saat ini form dispensasi tidak tersedia, silahkan hubungi admin. Ini saya coba aktifkan dulu. Nah, oke, jika sudah kita akan coba isi ya mengenai surat izin keluar kantornya. Nah, di sini untuk isiannya itu ada nama lengkap, jabatan, jam keluar, sama jam kembali. Lalu keperluannya apa? Misalkan rapat. Lalu email yang nanti akan diterima untuk pengajuan izinnya ya. Misalkan di sini saya pilih email yang ini. Setelah itu simpan data saja. Klik ya. Nah, maka jika berhasil akan muncul pesan sukses data berhasil disimpan ya. Kita akan coba cek di bagian email terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tampilan email di bagian karyawan ya. Nanti akan muncul notif emailnya itu seperti ini. Halo, Agun Wiguna, berikut merupakan data pengajuan izin keluar kantornya dari tanggal pengajuan, nama pegawai, jabatan, data-data yang tadi diisi. Lalu ada di sini statusnya itu menunggu proses. Nah, saat ini pengajuan perizinan keluar kantor itu sedang diproses oleh HRD dan juga manajer. Nah, setelah itu bisa diklik bagian lihat progresnya, maka akan muncul statusnya gitu. Nanti dari itu tinggal dicek aja di bagian link yang ini. Jika sudah, maka di bagian email HRD-nya ya. Nah, ini adalah email di bagian HRD yang membedakannya itu di bagian tombol ya. Di sini ada tombol tindak lanjuti. Ini saya coba logout dulu di bagian adminnya. Nanti akan diarahkan ke halaman login ya. Jadi tinggal login aja sebagai HRD-nya. Nah, nanti akan muncul data terbaru 1. Lalu muncul data karyawan yang tadi mengisi statusnya itu menunggu proses HRD ya. Kalau lihat di bagian detail nanti akan ada dua aksi setujui sama tolak. Misalkan ini saya langsung setujui saja. Setelah disetujui maka data akan diteruskan ke manajer. Setelah itu klik aja ya setujui. Nah, maka sukses satu data surat izin telah disetujui ya. Nah, nanti akan muncul notif WA lagi ke email manajer seperti ini. Halo manajer, berikut merupakan data pengajuan izin keluar kantornya yang telah disetujui HRD. Lalu ada tombol tindak lanjut. Ini saya coba logout dulu ya. Nah, setelah itu saya akan coba login sebagai manajer ya. Di sini saya sudah masuk ke bagian dashboard manajernya dan muncul mengenai data terbarunya ya. Kalau misalkan saya klik selengkapnya, nanti akan muncul satu data, statusnya itu menunggu proses manajer. Kalau saya klik di bagian detail, ini saya coba setujui saja. Lalu klik ya setujui ya. Nah, maka sukses satu data surat izin telah disetujui. Nanti akan ada email lagi ke karyawan ya, di mana untuk tombolnya itu ada download surat izin. Jadi kalau misalkan diklik, nanti akan mengarahkan ke PDF surat izin keluar kantornya ya. Nah, jadi ini adalah sebagai bukti bahwa karyawan dapat meninggalkan lingkungan kantor karena sudah disetujui oleh HRD dan juga manajernya ya. Setelah itu saya akan coba demokan kembali jika notifikasinya itu menggunakan WhatsApp ya. Di sini saya sudah login sebagai admin, lalu masuk lagi ke pengaturan untuk setup aplikasinya. Di sini saya menggunakan WhatsApp. Klik perbarui data. Setelah itu saya coba masukkan nama lengkapnya, misalkan Kurniawan. Misalkan
staf operasional. Ini untuk jam keluarnya itu sudah otomatis dengan jam sekarang ya ketika user pertama kali buka. Lalu untuk nomor WhatsApp-nya, setelah itu klik simpan data, ya. Nah, nanti akan muncul notif WA-nya itu seperti ini ya. Karena di sini saya menggunakan nomor yang sama di akun karyawan dan juga manajer untuk nomor WA-nya. Nah, maka di sini itu adalah pesan yang akan dikirim ke WA karyawan. Kalau karyawan saat ini pengajuan perizinan keluar kantornya itu sedang diproses gitu, cek di link ini untuk melihat progresnya. Nah, kalau misalkan websitenya itu sudah di-upload ke web hosting, nanti untuk linknya itu langsung bisa diklik ya, karena ini saya ngetesnya masih di lokal, jadi linknya itu belum kebaca. Tapi nanti kalau misalkan diklik linknya itu akan diarahkan ke halaman pelacakan izin keluar kantornya gitu. Setelah itu di WA HRD akan muncul notif pesan seperti ini, pengajuan izin keluar kantornya. Lalu klik link ini untuk memverifikasi ya. Jadi ini saya coba logout dulu. Nah, nanti kalau diklik itu akan langsung. Nah, maka langsung diarahkan ke detail data surat izinnya. Misalkan di sini saya klik setujui. Ya, setujui. Nah, maka setelah data surat izin telah disetujui akan masuk ke WA-nya manajer ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini di WA manajer. Untuk linknya itu atau alurnya masih sama ya seperti HRD. Nah, nanti linknya itu akan bisa diklik di bagian ini. Lalu login dulu ya sebagai manajernya. Setelah itu klik setujui. Ya, setujui. Jika sudah disetujui oleh manajer, nanti karyawan akan mendapat notif WA lagi bahwa statusnya itu telah disetujui oleh HRD dan juga manajer ya. Di sini ada juga waktu disetujuinya. Lalu klik link ini untuk melihat surat izin keluar kantor. Nah, ini juga nanti bisa diklik secara otomatis ya. Kalau diklik nanti akan diarahkan ke halaman report yang seperti tadi di bagian pengiriman email. Nah, cuman untuk notifikasi via WhatsApp di sini berbayar ya, karena di sini menggunakan WhatsApp Gateway. Setelah itu, saya akan coba login lagi sebagai admin. Nah, di bagian admin juga bisa melihat ya mengenai data surat izinnya. Di sini juga bisa dicetak. Lalu ada bagian laporannya. Misalkan ini saya mau cari data dari tanggal 1 sampai 31. Nah, di sini bisa diekspor ke bagian Excel ya. Nah, ini adalah tampilan data yang telah diekspor ke bagian Excel. Untuk menu yang lain di sini hampir dasar sih, seperti profile sama ubah password. Lalu di bagian data user ini nanti tinggal di setting di bagian email penerima sama nomor WhatsApp-nya ya. Oke, mungkin cukup segitu saja mengenai penyampaian demo aplikasi surat izin keluar lingkungan kantor. Bagi teman-teman yang tertarik dengan aplikasi ini, silahkan cek link di bagian deskripsi ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.